Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita masih di budaya. Di pertemuan ketiga ini kita akan membicarakan beberapa hal yang terkait dengan budaya nasional, bagaimana pemanfaatannya dan usaha pelestariannya, gitu ya. Baik, kita lihat materinya. Dan materi kita adalah ini. Pemanfaatan budaya di bidang ekonomi dan pariwisata. Satu, pemanfaatan bidang ekonomi kreatif dan wisata. Kemudian usaha pelestarian budaya nasional dan pengembangan sektor wisata. Kemudian upaya pelestarian budaya nasional. Sekarang kita mulai dari bidang ekonomi kreatif dan wisata. Pemanfaatan budaya di bidang ekonomi kreatif dan wisata. Bidang ekonomi kreatif, maksudnya ekonomi kreatif itu apa? Ekonomi yang dibangun, yang dikerjakan oleh rakyat, kemudian bersifat khas, kemudian bersifat ide kreatif itu, yang tidak diproduksi massal, itu ekonomi kreatif. Dan di bidang wisata, maksudnya begini, dulu ketika presiden kita SBY itu ada Menteri Ekonomi Kreatif. Itu ternyata landasannya adalah begini. Kalau kita akan mengembangkan ekonomi industri besar, itu kita akan kalah dengan negara-negara lain karena mereka sudah punya teknologi yang sudah tinggi. Jadi misalnya otomotif, kita mau mengembangkan, kita kalah dengan Jepang, kita kalah dengan Amerika, Eropa. Ekonomi-ekonomi yang industri-industri yang lain akan kalah. Maka untuk memacu ekonomi Indonesia, kalau kita pakai industri jelas kalah. Maka kemudian kita pakai ekonomi kreatif. Sumber bahan dasar Indonesia itu banyak sekali. Kalau kita buat ekonomi kreatif, maka akan menjadi bernilai tinggi dan kemudian akan menarik wisata. Jadi coba misalnya begini, kamu datang ke Bali, kemudian ada produk itu misalnya betul budaya Bali, misalnya pakaian Bali, tapi dibuat secara industri, buatan pabrik, dengan dibuat secara langsung, secara kreatif, baik manual maupun tidak manual ya, itu pasti akan rasanya beda. Kamu misalnya datang langsung ke tempat pembuatannya, mencoba langsung, kemudian melihat hasilnya, kemudian memakainya, membelinya pasti akan berbeda. Dan ternyata orang-orang di luar sana ternyata dengan ekonomi kreatif itu lebih suka, karena mereka lebih suka original, apalagi tidak diproduksi secara massal, menjadi sebuah kebanggaan dan kemudian menjadi penunjang wisata ini. Itu jadi yang dimaksud ekonomi kreatif itu di bidang apa saja. Ekonomi kreatif itu di bidang apa saja. Misalnya kalau yang sekarang ini kan kuliner, makan itu. Kalau kita pakai budaya-budaya Eropa, mungkin sementara suka, tapi kalau sekarang kan kreatif, ekonominya kreatif. Misalnya hanya ketela pohon, tela atau kentang, tapi sekarang dibuat dengan kreatif yang bagus sekali, dengan rasa apa, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Itu namanya ekonomi kreatif, dan itu bisa menghidupkan ekonomi Indonesia, menghidupkan ekonomi rakyat. Sekarang ini dibutuhkan ekonomi kreatif itu di tengah pandemi ini, karena banyak perusahaan yang gulung tikar, kemudian di PHK, mereka masuk ke ekonomi kreatif, terutama kuliner gitu ya, yang sekarang kita lihat. Dan harusnya wisata, tapi masalahnya wisata nanti ada kerumunan. Tapi wisata ini bisa dikembangkan dengan ekonomi kreatif. Artinya wisata itu tidak hanya menjual yang biasa-biasa saja. Misalnya kalau Tawangmangu yang dijual hanya Gerujukan Sewu, air terjun, bukan begitu. Nanti juga ada wisata kreatif, ada wisata kreatif, di sana ada event apa, lomba apa dan sebagainya, itu ya. Itu yang dimaksud dengan ekonomi kreatif dan wisata. Jadi budaya Indonesia bisa dimanfaatkan untuk ekonomi kreatif dan Indonesia, karena Indonesia mempunyai macam-macam budaya, ide, gagasan, hasil karya yang juga banyak sekali. Kemudian usaha pelestarian budaya nasional, kita lihat dulu yang ini. Nah, sebelum kita masuk ke usaha pelestarian, kita lihat dulu misalnya potensi wisata kita itu adalah
kita menjual tiga ini, something to see yang biasa-biasa tadi, something to do, dan something to buy. Maksudnya di sini adalah kita indahkan, kita buat misalnya tadi air terjun, tapi air terjun yang kemudian kita hiasi di sana dengan hiasan-hiasan penunjang yang lainnya. Kemudian something to do, di situ ada kegiatan-kegiatan yang menarik yang bisa dipakai, seperti misalnya berenang, kemudian apa namanya rafting dan sebagainya. Kalau di daerah yang miring ya kita bisa panjat tebing gitu ya. Kemudian tadi ekonomi kreatifnya apa yang bisa dibawa pulang. Ekonomi kreatif itu latar belakangnya apa, caranya ya, cara membuat memanage ekonomi kreatif itu kita lihat latar belakang, tujuan, potensi di daerah tersebut, peluangnya yang bisa kita pakai, kemudian dibuat pelatihan, diadakan wadah, promosi, dan kemudian dipasarkan. Itu kegiatan ekonomi kreatif. Sekarang kita masuk ke ditambah lagi bahwa kita punya kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah bentuk dari keyakinan, wawasan atau gagasan, pemahaman, adat dan etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan bersama dan komunitas ekologis. Komunitasnya ekologi itu maksudnya manusia. Ini kearifan lokal. Artinya Indonesia itu, orang suku bangsa di Indonesia itu, walaupun mereka punya teknologi, mereka punya kearifan. Kearifan itu intinya apa? Untuk hidup bersama alam secara berkelanjutan, sustainable. Maka kalau ada pembangunan berkelanjutan, ya kearifan lokal itu adalah pembangunan yang dibuat oleh masyarakat, oleh budaya tertentu, budaya lokal, kemudian untuk hidup dengan alam dan pembangunan secara berkelanjutan. Contohnya ini, ada daerah resapan air. Jadi orang-orang Cibeduk di sana itu tidak akan menggunakan bangunan seluruhnya. Mereka sudah biasa dengan resapan air, sudah ngerti bahwa tanah itu butuh resapan air. Kemudian pranoto mongso di Pulau Jawa. Jadi orang Jawa itu kalau mau menanam itu ada pranoto mongsonya. Mereka tidak asal tanam gitu. Dan itu kearifan. Artinya mereka jarang sekali dengan kesalahan-kesalahan menanam, kesalahan-kesalahan karena keliru masa tanam gitu. Karena kalau masa tanamnya keliru juga nanti akan jadi masalah. Kemudian kepercayaan terhadap pohon besar yang angker, ini sebetulnya kearifan lokal. Mereka supaya pohon itu tidak diterbang dengan semena-mena, mereka ada kepercayaannya dan pasti akan lestari gitu ya. Kemudian di Jawa itu ada sebutan, tidak hanya di Jawa ya, di Sumatera juga ada sebutan hewan tertentu dengan kiai dengan derajat-derajat tertentu. Itu untuk melestarikan. Rumah gadang itu dibuat untuk menghindari banjir dan binatang buas. Ini kearifan lokal. Sasi di Papua, sasi itu boleh atau tidak. Jadi misalnya ada sungai kemudian diberlakukan sasi gitu ya. Maka 3 bulan pertama tidak boleh orang beraktivitas di situ, dilestarikan. Nanti 3 bulan berikutnya nanti panen bareng misalnya itu. Di situ ditanami apa, dipelihara apa, kemudian nanti panen bareng. Lubuk larangan, tempat-tempat larangan tertentu di Riau. Ini tentang kearifan lokal. Nah, sekarang upaya pelestariannya apa? Gitu ya. Ini upaya pelestariannya banyak sekali. Dilihat jadi pengaruhnya memang pengaruh buruk, ada pengaruh budaya nasional, ada pengaruh buruk, tapi kita lihat di sini aja. Jadi upaya pelestariannya adalah mengajarkan kepada generasi muda. Kemudian ada pameran, kemudian ada promosi tadi, ada cagar budaya, ada mematenkan produk. Ini usaha untuk pelestarian budaya-budaya tadi. Karena nanti di materi terakhir ada budaya-budaya kita yang diambil oleh orang lain. Budaya itu diakui dunia tapi diambil oleh orang lain. Jadi upaya pelestarian budaya ini kita harus mengajarkan kepada generasi muda. Sekarang kita tahu bagaimana generasi muda itu sudah tidak suka dengan budaya-budaya lokal aslinya. Mereka malah suka dengan budaya-budaya luar Indonesia. Padahal luar Indonesia itu boleh jadi tidak cocok di Indonesia. Kalau cocok waktunya tidak lama. Sedangkan budaya di Indonesia itu sebagian besar mempunyai kearifan lokal tadi, selaras dengan alam dan berkelanjutan. Kemudian
diadakan pertunjukan dan pameran-pameran budaya nasional gitu ya. Kemudian ada promosi budaya nasional. Kemudian ada kawasan cagar budaya dan memanfaatkan produk. Misalnya ada pertanyaan, kenapa budaya Bali itu begitu dipertahankan oleh masyarakat Bali, tidak punah seperti budaya-budaya yang lain. Ternyata jawabannya adalah satu, karena mereka bisa mempromosikan dengan baik, kemudian dengan promosi yang baik itu mereka bisa hidup dari budaya itu. Kalau mereka hidup dari budaya, kan otomatis dia akan menggunakan budayanya itu. Aktivitas kehidupan hariannya itu bisa cukup dengan menjual budaya, biar mudah begitu. Biar mudah bisa menjual budaya. Orang datang ke sana, kemudian ada penginapan yang masih khas pulau daerah tersebut, kemudian memakan makanan di sana, kemudian membeli barang-barang yang ada di sana, kemudian nanti dia membawa orang lagi di sana, hidup di sana, maka akan menjadi budaya ini menjadi budaya yang lestari sampai yang akan datang gitu ya. Demikian anak-anak untuk materi yang ketiga, masih dalam budaya. Mudah-mudahan Anda paham dan nanti bisa ditambahkan dengan materi-materi yang lain ketika kamu membaca literatur yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.